Selamat berjumpa lagi di modul belajar untuk perhitungan beban HVAC bangunan menggunakan software Ecotech. Software ini memang software yang sudah cukup lama. Dari sejarahnya pertama kali dibuat oleh Pak Andrew Mars, Dr. Andrew Mars sebagai bagian dari disertasi beliau. Membuat software ini yang kemudian dikembangkan menjadi Ecotech versi yang pertama kali dan cukup populer adalah Ecotech versi 5.5, kemudian berkembang menjadi 5.6, dan setelah itu kemudian dibeli oleh Autodesk dan dikembangkan menjadi Autodesk Ecotech, dan sampai sekarang kemudian dimigrasikan atau dikembangkan menjadi Autodesk Insight. Software ini kalau misalnya teman-teman mencari informasi di dunia maya begitu ya, ini salah satu software yang sebenarnya tidak direkomendasikan untuk keperluan riset penelitian. Sehingga memang modul belajar ini dibuat khusus hanya untuk belajar bagi mahasiswa program sarjana. Modul ini tidak diperuntukkan untuk mahasiswa magister karena tingkat akurasinya yang memang masih diragukan oleh beberapa ilmuwan, karena mesin untuk mengkalkulasi khususnya dari aspek thermal itu tidak menggunakan energi plus. Sedangkan di dunia fisika bangunan khususnya thermal, energi plus merupakan salah satu engine yang paling dipercaya untuk kalkulasi hal-hal yang berkaitan dengan thermal dan HVAC pada bangunan. Namun begitu, software ini merupakan salah satu software yang sangat cocok untuk digunakan oleh mahasiswa sarjana untuk belajar hal-hal yang berkaitan dengan fisika bangunan. Karena banyak hal di dalam software ini yang bisa membantu kita untuk memahami aspek-aspek penting apa saja yang harus dipelajari dan harus dipraktikkan di dalam proses belajar agar kita mempunyai pemahaman yang baik terkait dengan usaha merancang pada performa bangunan, khususnya aspek fisika bangunan. Kita akan masuk mulai pertama pada terkait dengan instalasi dan user interface dari software ini. Proses instalasi dari software ini tidak terlalu sulit. Teman-teman bisa mencari di internet software ini ya. Pak Andrew Mars sendiri sebenarnya juga punya kegalauan yang cukup besar karena dari hasil risetnya beliau ini membuat sebuah software dan kemudian software ini kemudian banyak beredar yang versi bajakannya di luar sana, bahkan ada yang membuat versi mobile gitu ya, yang artinya tidak perlu diinstal begitu ya, cukup langsung click and run begitu ya. Dan kemudian beliau menjualnya ke Autodesk dan dikembangkan menjadi Autodesk Insight. Di sini saya menggunakan yang versi 5.5, ini salah satu versi yang paling mudah ditemukan di internet. Gitu ya. Secara akurasi, versi ini masih jauh di bawah dari yang versi 5.6 atau di bawah dari versi Autodesk Ecotech yang versi 2010. Tetapi ini versi yang cukup stabil, versi yang cukup mudah untuk kemudian bisa dipelajari oleh mahasiswa sarjana. Sekali lagi saya ingatkan, khusus hanya untuk keperluan belajar mengajar di kelas, tidak untuk keperluan riset. Ya, tidak untuk keperluan riset. Baik, secara user interface akan seperti ini, kira-kira ketika pertama kali akan
teman-teman kemudian menjalankan software ini. Di sisi atas seperti pada umumnya kita punya toolbar untuk file dan segala macam ya, draw, edit, calculate dan sebagainya. Teman-teman bisa melakukan perintah untuk penggunaan software ini dari tools yang di atas ini ya, toolbar yang di atas. Kemudian di sini ada di bawahnya ada toolbar khusus untuk kebutuhan save, print dan sebagainya di bawah sini. Jadi ini satu grup sendiri ya, satu grup. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada grup yang berkaitan dengan setting untuk waktu ya. Jadi jam, tanggal, bulan ya. Ini nanti berkaitan dengan kalau misalnya teman-teman mau melakukan studi terkait lighting, pergerakan matahari, atau mungkin teman-teman mau melakukan studi terkait dengan beban HVAC. Ada di sini. Sebelah kanannya lagi teman-teman bisa lihat di sini ada climate. Ya, nah di sini nanti kita akan menggunakan data iklim untuk melakukan studi khususnya terkait dengan HVAC. Ada di sini. Saya akan sertakan data iklim yang akan kita pakai nanti di akhir video. Teman-teman bisa download di sana. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada tool yang berkaitan dengan kalau kita mau membuat video dari apa namanya proses simulasi dan sebagainya yang kita lakukan di dalam Ecotech. Kita mau membuat rekaman video begitu ya, animasi atau apapun itu bisa dilakukan dari sini. Di sisi sebelah kiri di sini teman-teman lihat ada project, 3D editor, visualize, analyze dan summary. Nah, di bagian project di sini kita bisa mengisikan terkait dengan deskripsi project secara lengkap. Ya, kita juga bisa di sebelah kanan kita bisa isi juga terkait dengan posisi site ya, latitude dan longitude-nya, local time-nya, kemudian north offset ini misalnya Anda membuat model itu posisi utaranya tidak betul-betul di atas begitu ya, agak melenceng begitu. Nah, ini teman-teman kita juga bisa ya, kita bisa menyesuaikan ya posisi utara yang benar itu sebelah mana dari model yang sudah kita buat di window model nanti ya, di 3D editor. Nah, ini 3D editor ya. Jadi kita membuat model, kita mengedit model, semua itu ada di sini ya. Nah, ketika kita mengklik 3D editor akan muncul tool-tool baru di atas maupun di samping ya seperti ini ya. Nah, ini ada tool-tool di atas dan tool-tool di samping yang berkaitan dengan kebutuhan untuk editing model. Apakah Ecotech juga bisa melakukan import dari tools CAD yang lain? Bisa, sangat bisa ya. Dari AutoCAD, dari Rhinoceros, ataupun bahkan dari SketchUp. Tapi yang perlu diketahui, perlu dicatat teman-teman bahwa kebanyakan software simulasi hasil studinya itu lebih akurat jika pemodelannya dilakukan pada software tersebut ya. Beberapa beberapa software simulasi itu cukup sulit atau mungkin akan kesulitan membaca atau mentransformasikan apa yang model yang sudah kita buat dari software lain. Sekedar informasi, kalau teman-teman mau melakukan proses import mau dari tools yang lain, saya sarankan tidak langsung dari software seperti SketchUp atau mungkin seperti AutoCAD ya. Saya sarankan kalau misalnya teman-teman membuat model dari SketchUp, sebelum dibawa ke Ecotech sebaiknya teman-teman melakukan migrasi dulu. Misalnya teman-teman membuat file DXF atau mungkin file 3ds, jangan langsung dibawa ke Ecotech, tapi sebaiknya dibawa dulu ke Rhinoceros. Nah, jadi nanti dari Rhinoceros kemudian kita save lagi, kita ekspor lagi misalnya menjadi DXF atau 3ds baru dimasukkan ke Ecotech. Ya. Rhinoceros salah satu software yang cukup mumpuni dalam hal menjadi jembatan untuk dari software-software CAD
ke software-software simulasi karena bug-nya sedikit ya, dalam tanda kutip seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini 3D editor sebelah kiri, kemudian di bawahnya 3D editor ada visualize ya. Jadi ini kalau misalnya kita mau melihat model yang sudah kita buat, teman-teman bisa bereksplorasi dengan klik kiri, klik kanan, kemudian di rotate gitu ya, atau mungkin klik kiri untuk zoom in, zoom out ya, seperti ini ya, untuk eksplorasi model yang sudah teman-teman buat. Kemudian nanti di sini ada tools di bawahnya lagi. Ini ada analisis. Nah, jadi proses analisis yang berkaitan dengan thermal, solar, material cost, biaya materialnya, kemudian reverberation time untuk akustik, itu ada di sini ya, di analisis ini. Dan terakhir ada summary. Nah, di summary ini kita kemudian nanti bisa mengenerate report ya di atas ini ya. Kita bisa membuat report dari hasil studi yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian di sebelah kanan di sini ya, nah, di sebelah kanan sini juga ada tools-tools lagi. Ya, jadi Ecotech ini toolsnya cukup banyak. Kalau teman-teman lihat ya, di atas ada, di sebelah kiri ada, di sebelah kanan juga ada. Sebelah kanan ini berkaitan dengan kalau misalnya kita mau memilih model, kemudian di bawahnya lagi yang ini ya, kalau kita klik ini berkaitan dengan layer, kemudian di bawahnya lagi kalau kita klik ini berkaitan dengan material, ini berkaitan dengan grid ya di bawahnya, kemudian di bawahnya lagi ada berkaitan dengan visualisasikan apa model kita, di bawahnya lagi berkaitan dengan matahari begitu ya. Grid analisis partikel ini digunakan untuk studi akustik, sedangkan yang grid analisis biasanya ini digunakan untuk studi lighting, editing model di sini ya. Ini di bawah sini editing model. Atau misalnya kita mau ekspor ke tools lain di luar ini. Ya, jadi misalnya seperti sini, ini ya, Radiance ini untuk daylighting ya, menganalisis daylighting itu menggunakan software yang namanya Radiance ya. Di model yang ada di sini kita bisa bawa ke sana. Kemudian yang biasa digunakan WinAir ini juga bisa. WinAir ini studi penghawaan ya, studi angin gitu ya, tetapi memang tidak akurat ya, tidak akurat dari banyak software lain sekarang yang sudah lebih baik ya. Dulu dikembangkan oleh Pak Andrew Mars bisa untuk ke Energy Plus, tapi ternyata memang tidak mudah ya, tidak mudah membawa dari Ecotech ke Energy Plus karena koneksinya uh, tidak mudah ya, tidak mudah. Sekarang ada beberapa software yang sudah lebih baik koneksinya dengan Energy Plus. Contohnya seperti Zephyra ya. Nah, kami sudah pernah membuat modul belajarnya menggunakan Zephyra juga. Teman-teman bisa pakai di modul Zephyra karena Zephyra sudah engine-nya menggunakan Energy Plus dan lebih dipercaya akurasinya ketimbang. Baik, ini terkait dengan user interface-nya, ya teman-teman bisa kemudian nanti bereksplorasi sendiri ya terkait dengan tampilan dari software Ecotech. Demikian untuk sesi yang pertama. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya terkait dengan proses modeling. Sampai jumpa di sesi